Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap, Bro. Berdoa mati mulai. Selesai. Amin. Terima kasih Zikri. Anak-anak, Ibu akan mengambil absensi kalian terlebih dahulu untuk mengetahui siapa yang hadir dan tidak hadir. Milva, hadir Bu. Nabila, Zikri, Hadir, Bu. Atta, hadir Bu. Fatan, Hadir, Bu. Noval, Hadir, Bu. berarti semuanya hadir ya. Hadir Bu. Sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran ke materi selanjutnya, apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, Bu? Tentang sistem pencernaan, Bu. Ya, benar sekali Milva. Sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan dan sari makanan dari nutrisi-nutrisi menjadi zat-zat yang dapat dicerna oleh tubuh. Ibu ingin bertanya, apakah ada yang masih ingat apa saja itu saluran pencernaan dan organ aksesoris pencernaan? Saya, Bu. Silahkan Nabila. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum, usus basah, rektum, dan anus. Sedangkan organ aksesoris sistem pencernaan terdiri dari 1. Kelenjar ludah, 2. Lidah, 3. Gigi, 4. liver atau hepar atau hati, 5. Kandung empedu, 6. Pankreas, 7. Umbai sati. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan kepada Nabila untuk hasilnya. Apakah ada dari anak-anak Ibu semua yang masih kurang mengerti tentang sistem pencernaan ini? Tidak. Baiklah, Ibu akan melanjutkan pembelajaran ke materi selanjutnya, itu tentang sistem pernafasan. Sebelum itu, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk membagikan bahan ajarnya terlebih dahulu. Terima kasih ketua kelas. Apakah semua sudah dapat bahan ajar? Sudah, Bu. Baiklah, Ibu akan sedikit menerangkan. Pernafasan atau respirasi itu adalah seluruh proses pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, dan pembentukan energi yang terjadi di dalam tubuh. Respirasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu respirasi luar dan respirasi dalam. Apakah ada yang tahu apa itu respirasi luar dan respirasi dalam? Bu, silakan Yova. Respirasi luar adalah pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. Sedangkan respirasi dalam merupakan pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Ya, benar sekali Milva. Kalau respirasi luar itu merupakan pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara. Sedangkan respirasi dalam itu merupakan pertukaran antara O2 atau oksigen dan karbon dioksida dari aliran darah ke seluruh tubuh. Anak-anak, Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu apa saja alat-alat pernafasan pada manusia? Saya, Bu. Silakan Zikri. Alat-alat pernapasan pada manusia ada 6. Yang pertama hidung, yang kedua faring atau rongga tegak, yang ketiga laring atau pangkal tenggorok, yang keempat trachea atau batang dari tenggorok, yang kelima bronkus atau cabang batang dari tenggorok, yang keenam pulmo yaitu paru-paru. Ya, benar sekali Zikri. Ibu akan membahas satu-satu yang dimulai dari hidung. Hidung itu merupakan alat pernafasan awal yang dilalui oleh udara. Di dalam hidung itu ada rambut kecil atau silia dan juga selaput lendir. Rambut kecil pada hidung itu berfungsi untuk menyaring udara kotor yang masuk ke dalam hidung atau rongga hidung. Sedangkan selaput lendir pada hidung itu berfungsi untuk menangkap udara kotor yang masih lolos dari penyaringan rambut hidung. Juga untuk menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru serta mengatur kelembapan udara. Yang kedua itu faring. Faring ini merupakan simpang antara jalan udara pernafasan atau batang tenggorokan dengan jalan makanan atau esofagus. Yang ketiga itu laring atau pangkal tenggorokan. Laring ini berfungsi sebagai saluran udara dan berperan dalam pembentukan suara. Pada laring ini terdapat pita suara,
jakun pada laki-laki, dan epiglotis atau katup laring. Yang keempat yaitu trakea atau batang tenggorokan. Apakah ada yang tahu apa fungsi dari trakea? Silahkan Yova. Sebagai tempat lewatnya udara. Ya, benar sekali. Trakea itu berfungsi sebagai tempat lewatnya udara. Trakea ini merupakan lanjutan dari laring yang terdiri dari 16 sampai 20 cincin yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berbentuk seperti kuku kuda atau krusce. Yang kelima yaitu bronkus. Bronkus ini merupakan cabang dari trakea atau batang tenggorokan. Sedangkan kalau cabang-cabang dari bronkus ini disebut dengan bronchiolus. Yang terakhir itu pulmo atau paru-paru. Paru-paru itu terletak di dalam rongga dada di kanan dan kiri jantung yang dilindungi oleh tulang rusuk yang berbentuk sangkar. Paru-paru kanan itu memiliki 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri itu memiliki 2 lobus. Bagian luar paru-paru itu dilapisi oleh selaput pelindung. Apa namanya anak-anak? Kita tahu? Pleura. Ya, benar sekali Ziki, pleura. Di dalam paru-paru itu terdapat alveolus. Alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Selanjutnya kita akan masuk ke fase dan mekanisme pernafasan. Manusia itu bernafas melalui 2 fase, yaitu inspirasi atau menghirup udara dan ekspirasi atau menghembuskan udara. Berdasarkan otot yang berperan aktif pada proses pernafasan dibedakan menjadi 2, yaitu siapa yang tahu? Pernafasan dada dan pernafasan perut. Ya, benar sekali Yova. Yang pertama itu pernafasan dada. Pernafasan dada itu yang berperan aktif yaitu otot antar tulang rusuk. Mekanisme inspirasi pada pernafasan dada yaitu pertama otot tulang rusuk berkontraksi, yang kedua volume rongga dada membesar, yang ketiga tekanan udara di dalam rongga dada mengecil, yang terakhir yaitu udara masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan mekanisme ekspresi pada pernafasan dada yaitu yang pertama otot tulang rusuk itu berelaksasi atau mengendur. Kemudian yang kedua volume rongga dada itu mengecil. Yang ketiga tekanan udara dalam rongga dada itu membesar. Dan yang terakhir udara keluar dari paru-paru. Pada pernafasan perut, otot yang berperan aktif yaitu otot diafragma dan otot dinding rongga perut. Siapa yang ingin menyebutkan mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada pernafasan perut? Bu, silakan Yuka. Inspirasinya, otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma akan mendatar. Mendatar volume, rongga dada membesar, tekanan udara di dalam rongga dada mengecil, udara masuk ke dalam paru-paru. Yang aspirasi, otot diafragma berelaksasi, posisi permukaan diafragma menjadi melengkung ke atas, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dan rongga dada membesar dan keluar dari paru-paru. Ya, benar sekali. Mekanisme inspirasi pada pernafasan perut yaitu yang pertama otot diafragma itu dia berkontraksi, kemudian posisi diafragma itu dia melurus atau mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan udara di rongga dada mengecil, dan udara keluar dari paru-paru. Sedangkan mekanisme ekspresi pada pernafasan perut yaitu yang pertama otot diafragma itu berelaksasi, yang kedua itu kemudian posisi permukaan diafragmanya itu melengkung ke atas, volume rongga dada mengecil, tekanan dalam rongga dada membesar, udara keluar dari paru-paru. Cepat atau lambatnya frekuensi pernafasan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Siapa yang tahu apa aja faktor tersebut? Silakan Atta. Usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi atau kedudukan tubuh, aktivitas. Ya, benar sekali Atta. Cepat lambatnya frekuensi pernafasan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu usia. Semakin bertambah usia seseorang, maka frekuensi pernafasannya akan semakin lambat. Yang kedua itu jenis kelamin. Pada umumnya pria itu memiliki frekuensi pernafasan yang lebih cepat daripada wanita. Yang ketiga itu suhu. Semakin tinggi suhu tubuh seseorang, maka kecepatan
frekuensi pernapasannya itu akan semakin cepat juga. Selanjutnya itu posisi atau kedudukan tubuh. Orang yang berdiri itu frekuensi pernapasannya itu lebih cepat daripada orang yang duduk. Dan terakhir itu aktivitas. Semakin banyak seseorang melakukan aktivitas, maka frekuensi pernapasannya itu akan semakin cepat juga. Berdasarkan pembelajaran kita tentang sistem pernapasan, apakah ada yang bisa menyimpulkannya? Bu, silakan ya Pak. Pernafasan adalah seluruh proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida serta pembentukan energi yang terjadi di dalam tubuh. Pernafasan terjadi dua cara, yaitu respirasi luar dan respirasi dalam. Respirasi luar adalah pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. Sedangkan respirasi dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Alat pernafasan pada manusia itu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Manusia bernafas melalui dua fase, yaitu inspirasi menghirup udara dan ekspirasi menghembuskan udara. Berdasarkan otot berperan aktif pada pernafasan, pernafasan manusia dapat dibedakan menjadi pernafasan dada dan pernafasan perut. Cepat atau lambatnya frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas. Ya, benar sekali nih Pak. Apakah ada dari anak-anak semua yang masih belum paham atau ingin bertanya tentang materi kita ini? Tidak, Bu. Baiklah, jika tidak, Ibu akan memberi sedikit tugas kepada kalian, yaitu kalian cari apa saja kelainan atau penyakit dari sistem pernapasan. Diketik, kalau bisa dipakai gambar supaya lebih jelas. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang tugas kita? Tidak, Bu. Baiklah, jika tidak, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Ketua pimpin doanya. Siap, Bro. Baca doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu nanti pada minggu berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.